Halo sedulur, apa kabar? Balik lagi aku Uge di sini yang bakal membahas sesuatu yang menarik tentang bahasa sastra dan budaya di konten yang baru ini yang aku namakan Sudut Kabin, yang gak jauh-jauh beda juga sama kanal Bahasa Daya yang sebelum-sebelumnya udah pernah diunggah. Semoga bisa memberikan sesuatu yang lebih menarik dan fresh dan bisa didiskusikan bersama-sama dengan kalian. Untuk awal-awal Sudut Kabin ini aku bakal membahas sesuatu yang gak berat-berat dulu, tapi tetap sesuatu yang menarik untuk dibahas. Ini tentang pandangan dunia pengarang Ahmad Tohari dalam novel Kubah. Ini gak jauh-jauh dari penelitianku karena ini adalah penelitian yang aku gunakan untuk skripsiku. Kita bakal mencari representasi pandangan dunia pengarang di dalam novel Kubah lewat perspektifnya Ahmad Tohari. Ini bakal menarik. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku bakal mulai dulu dari pendahuluan. Jadi ini mungkin jadi sesuatu yang bisa kita diskusikan. Seorang pengarang. Pengarang ini adalah seorang manusia pastinya kan, sama seperti kita semua. Pastinya seorang pengarang itu memiliki sebuah pengalaman seluruh, memiliki sebuah kejadian, peristiwa, dan sesuatu yang telah mereka alami. Sama seperti kita pasti memiliki pengalaman sendiri-sendiri. Nah, pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian tersebut yang dialami oleh pengarang ini memengaruhi apa yang ia tulis dulu. Apa yang ia tulis ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi orang-orang yang di sekitarnya dan lingkungan-lingkungan masyarakat di sekitarnya, lingkungan sosial di sekitarnya itu memengaruhi pola pikir dan perilaku tindakan seorang pengarang tersebut. Jadi pastinya dalam berkarya pengarang itu punya sesuatu inspirasi yang didapat dari kehidupannya yang ada di dunia nyata gitu seluruh. Di dalam ilmu sosiologi itu ada yang namanya sosialisasi primer dan sekunder. Primer itu yang di keluarga dan sekunder itu yang di luar keluarga. Dan ini juga berpengaruh terhadap apa yang pengarang ini ciptakan, yaitu sebuah karya sastra seluruh. Aku bakal cerita sedikit tentang novelnya, tentang sinopsis novelnya. Ini yang aku pakai untuk penelitian seluruh novel Kubah karya Ahmad Tohari. Ini cetakan kelima tahun 2015. Aku bakal ceritakan sedikit garis besarnya. Mungkin kalian ada yang udah pernah membacanya, kalian bisa diskusikan di komentar kalau misalkan kalian belum pernah membacanya. Aku bakal ceritakan tentang garis besarnya saja seluruh. Novel Kubah ini secara garis besar menceritakan tentang tokoh yang bernama Karman seluruh. Karman ini sebenarnya orang yang religius. Dia adalah salah satu penghuni atau warga desa Pegaten. Dia ini pernah diangkat oleh salah satu tokoh agama yang dikagumi, yaitu Haji Bakir. Kemudian suatu hari Karman ini beranjak dewasa seluruh, dan suatu ketika ia terjerumus dalam lingkungan Margo. Karena Karman ini sakit hati. Dia sakit hati karena lamarannya ditolak oleh Haji Bakir. Nah, dia ini sebenarnya suka sama anaknya Haji Bakir, tapi ini ditolak lamarannya dan Haji Bakir memilih orang lain untuk menikahi anaknya. Akhirnya Karman itu sakit hati. Namanya orang sakit hati pasti ingin membalas dendam gitu seluruh, dan Karman akhirnya masuk ke dalam lingkungan komunis. Karena ini latar Kubah ini pada tahun 1960-an. Di situ ada tokoh yang namanya Margo yang terus-terusan menghasut Karman untuk masuk ke dalam lingkungan komunis yang lebih jauh. Nah, akhirnya Karman terjerumus dan seolah-olah Karman ini sudah dicuci otak oleh kelompok-kelompok Margo tersebut. Pada saat itu G30 SPKI meletus dan Karman ini menjadi buronannya salah satunya. Singkat cerita, Karman ini tertangkap dan akhirnya diasingkan ke Pulau Buru.
Setelah 12 tahun, Karman ini merasa bingung pada saat sudah dikembalikan ke desanya Pegaten karena Karman ini sudah tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Karman ini bertobat dan membuatkan kubah untuk masjid milik Haji Bakir. Nah, itu sinopsis dari novel Kubah secara garis besar. Kalian mungkin bisa baca sendiri tentang novel Kubah ini. Ini novel pertama yang aku baca habis, karyanya Ahmad Tohari. Ini menarik sedulur. Baca. Tujuan aku ngambil novel Kubah, satu karena aku tadi suka banget sama sejarah, dan kedua aku sangat mengagumi sosok Ahmad Tohari. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan beliau, dan bagiku karya-karya Ahmad Tohari ini mudah untuk dipahami sedulur. Ya, karena Ahmad Tohari ini realis dulur, isinya itu menggambarkan realita yang sebenarnya. Selain di dalamnya ini banyak sejarahnya, di dalam novel Kubah ini cerminan dari diri seorang Ahmad Tohari ini dekat sedulur. Nggak jauh-jauh dari apa pribadi dari Ahmad Tohari. Jadi aku tertarik meneliti tentang novel Kubah ini dan representasi pandangan dunia pengarang Ahmad Tohari.